Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan semangat. Mahasiswa sekalian, saya ucapkan selamat bergabung di mata kuliah Statistik Pendidikan. Saya Happy Komikesari SPD MSI akan menjadi dosen pengampu yang mendampingi teman-teman mahasiswa selama 1 semester ke depan. Mata kuliah ini mungkin terdengar agak berat di awal karena ada angka, rumus, tabel, grafik, tapi saya ingin meyakinkan kepada teman-teman mahasiswa bahwa kita akan mempelajari semua itu secara bertahap, aplikatif, dan relevan dengan dunia pendidikan. Statistik bukan hanya urusan angka, statistik adalah alat bantu yang sangat berguna bagi para pendidik, peneliti, bahkan pengambil kebijakan. Mari kita awali dengan satu pertanyaan sederhana, yaitu apa itu statistik? Secara umum, statistik adalah ilmu yang mempelajari cara mengumpulkan data, menyajikan data, menganalisis data, dan menginterpretasikan data. Jadi, statistik bukan hanya tentang angka, tapi juga tentang bagaimana angka itu bisa berbicara dan menjelaskan fenomena di sekitar kita. Dalam konteks pendidikan, statistik digunakan di berbagai aspek untuk mengukur hasil belajar, untuk menilai efektivitas metode pembelajaran, untuk membantu guru dalam mengambil keputusan berbasis data, untuk menganalisis hasil penelitian pendidikan. Misalnya, seorang guru ingin tahu apakah metode pembelajaran berbasis project atau project-based learning lebih efektif daripada metode ceramah biasa. Dengan statistik, guru bisa membandingkan nilai sebelum dan sesudah, lalu melihat apakah perubahan tersebut signifikan atau tidak. Nah, atau contoh lainnya, dalam penelitian tindakan kelas, guru menggunakan data nilai, data kehadiran, hingga data observasi. Dan semuanya perlu dianalisis agar bisa ditarik kesimpulan. Statistik juga digunakan dalam skala yang lebih luas, misalnya untuk menganalisis data ujian nasional, melihat tren prestasi akademik siswa dari tahun ke tahun, merancang kurikulum berbasis kebutuhan aktual di lapangan. Nah, begitu ya. Jadi, memahami statistik bukan hanya untuk lulus mata kuliah ini, tapi untuk menjadi guru, dosen, atau peneliti yang berpikir kritis dan berbasis data. Pertanyaan diskusi 1. Menurut kalian, teman-teman mahasiswa, mengapa seorang guru atau peneliti pendidikan perlu memahami statistik? Tuliskan jawaban tersebut di kolom komentar. Oke, teman-teman mahasiswa, sekarang kita sudah tahu ya apa itu statistik dan pentingnya dalam pendidikan. Sekarang kita masuk ke materi skala pengukuran. Ini sangat penting karena skala pengukuran akan menentukan metode analisis statistik apa yang bisa digunakan. Kalau kita salah mengenali jenis skala, bisa-bisa hasil analisisnya juga tidak tepat. Nah, secara umum, ada 4 jenis skala pengukuran dalam statistik, yaitu nominal, ordinal, interval, dan rasio. Skala nominal, skala ini digunakan untuk mengklasifikasikan data ke dalam kategori tanpa urutan, tanpa nilai lebih besar atau lebih kecil. Contohnya, jenis kelamin, laki-laki, perempuan, program studi, misalnya pendidikan fisika, terus PGMI, PBI, nah atau contoh lain, warna favorit, merah, biru, kuning, pink. Nah, angka dalam skala nominal itu hanya sebagai label. Misalnya, laki-laki diberi label 1, perempuan diberi label 2. Ini bukan berarti 1 itu lebih rendah daripada 2, gitu. Ya, misalnya pendidikan fisika diberi label 1, PGMI diberi label 2, kemudian PBI diberi label 3. Nah, tapi bukan berarti eh, label 3 tadi lebih tinggi daripada label 1, gitu ya. Nah, di sini skala nominal yaitu mengklasifikasikan data ke dalam kategori tanpa urutan, tanpa nilai lebih besar atau lebih kecil.
Nah, makanya di sini yang diconteng hanya 1. Kemudian skala ordinal. Skala ini mengklasifikasikan sekaligus memberi urutan. Nah, jadi centangnya udah nambah 1 nih, memberi urutan. Tapi ingat, jarak antar urutan itu tidak harus sama. Ya, contohnya, ranking kelas, juara 1, 2, 3. Kemudian skala kepuasan, sangat puas, puas, tidak puas. Nah, kita nggak tahu nih, juara 1 dan juara 2 itu seberapa jauh, gitu. Misalnya, juara 1 itu nilainya 90. Kemudian yang juara 2 ini 89 gitu. Tapi di kelas lain bisa jadi juara 1 itu nilainya 100, juara 2 80 gitu. Jadi kita tidak tahu gitu seberapa jauh ya antara juara 1 dan juara 2. Tapi kita taunya oh dia juara 1, oh dia juara 2 gitu. Itu termasuk skala ordinal. Kemudian yang ketiga ada skala interval. Nah, skala ini mulai mengandung informasi jarak antar nilai. Contoh paling klasiknya ya, paling mudah ya. Suhu dalam derajat Celcius. Contohnya, 30 derajat Celcius itu lebih panas dari 20 derajat Celcius. Selisih 10 derajat Celcius itu konsisten. Nah, jadi intervalnya itu sudah terlihat ya. Tapi skala ini tidak punya nol mutlak. Nah, jadi nol mutlak yang di paling bawah tuh di tabel itu tidak diconteng. Gitu. Kenapa? Karena 0 derajat Celcius itu bukan berarti tidak ada suhu. Itu ya. Kemudian yang keempat ada skala rasio. Nah, ini adalah skala yang paling lengkap, semua centang. Nah, sama seperti interval, tapi memiliki nol mutlak. Tuh, di situ, di conteng paling bawah, memiliki nilai nol yang sebenarnya. Jadi, dia memiliki nol mutlak. Jadi, kita bisa melakukan operasi matematika seperti perkalian dan pembagian. Contoh, tinggi badan, berat badan, jumlah anak, penghasilan per bulan, gitu. Nah, jadi misalnya jika seseorang punya penghasilan 0 rupiah, nah itu berarti memang dia tidak punya uang, tidak punya penghasilan dalam bulan itu, gitu. Memang tidak ada. Jadi nolnya tuh mutlak tidak ada. Nah, ini beda dengan suhu yang tadi, yang kita bahas sebelumnya, yang interval. Ini beda dengan suhu 0 derajat Celcius, gitu. Bukannya dia tidak ada suhu, gitu, tapi dia tetap mengandung energi panas, gitu ya. Nah, jadi tipsnya saat kalian melihat data, selalu tanyakan pada diri sendiri dulu, apakah data ini memiliki urutan, apakah jarak antar nilai itu sama, apakah ada nol mutlak. Nanti teman-teman baru bisa mengklasifikasikannya, itu apakah itu nominal, ordinal, interval, atau rasio. Nah, sekarang pertanyaan diskusi yang kedua, coba teman-teman mahasiswa pikirkan dan tuliskan contoh dari dunia pendidikan untuk masing-masing skala, nominal, ordinal, interval, dan rasio. Kalau tadi kan saya memberikan contoh apa penghasilan per bulan ya, itu kan ekonomi ya. Nah, sekarang contoh dari dunia pendidikan. Coba berikan contoh untuk nominal apa, ordinal apa, interval apa, rasio apa. Coba ya. Nah, dicoba dulu. Sekarang, setelah teman-teman memahami skala pengukuran, sekarang kita masuk ke salah satu keterampilan penting dalam statistik, yaitu menyusun dan menuliskan data dalam bentuk tabel. Mengapa ini penting? Karena data mentah, misalnya daftar panjang, nilai atau tinggi badan siswa gitu ya, tidak akan memberi banyak informasi jika tidak kita susun dengan baik. Gitu. Misalnya nilai rata-rata siswa SMA tahun 2024 se-Indonesia gitu. Wah, kalau kita mau ngelihat data mentahnya banyak sekali seperti itu kan. Nah, tabel distribusi frekuensi akan membantu kita melihat pola dalam data seperti seberapa banyak siswa berada dalam kategori nilai tertentu. Misalnya kita bisa tahu nanti rata-ratanya berapa, paling kecilnya berapa, paling besarnya berapa gitu kan. Nah, sebelum kita membuat tabel tersebut,
Mari kita pahami dulu beberapa istilah yang penting. Pertama, variabel. Sesuatu yang diukur atau diamati. Misalnya umur, jenis kelamin, nilai ujian. Nah, itu disebut variabel. Kemudian ada lagi nilai variabel. Data hasil pengukuran, misalnya 19 tahun, perempuan, 85 gitu ya. Kemudian variabel diskrit. Nilai yang terbatas dan bulat. Jumlah anak, jumlah kendaraan. Nah, mungkin kan teman-teman punya motor 1,5 gitu. Kemudian variabel kontinu bisa bernilai pecahan. Nah, kalau bisa bernilai pecahan itu disebutnya variabel kontinu, misalnya tinggi badan ya 160,2 cm. Nah, sekarang bagaimana menyajikan data dalam tabel distribusi? Nah, itu ada dua, yaitu yang pertama distribusi frekuensi tunggal. Kemudian nanti ada lagi distribusi frekuensi bergolong. Nah, distribusi frekuensi tunggal itu digunakan jika datanya sedikit atau jenisnya diskrit. Nah, jenis diskrit itu tadi yang nggak ada koma-koma ya. Terus, setiap nilai ditampilkan satu persatu. Misalnya, jumlah anak dalam keluarga mahasiswa gitu. Nah, kalau di sini, dalam tabel ini kita bisa menginterpretasikannya seperti ini. Eh, yang punya anak satu, itu ada 8 keluarga. Yang punya anak 4, itu ada 2 keluarga. Yang jumlah anaknya itu ada 2, keluarganya itu ada, jumlah keluarganya itu ada 15. Gitu. Nah, ini distribusi frekuensi tunggal. Jadi, jumlah anaknya ditulis satu-satu. Gitu. Jumlah anaknya 1, jumlah anaknya 2, jumlah anaknya 3, jumlah anaknya 4. Gitu ya. Nah, karena tidak akan terlalu banyak gitu. Tadi kan bilangnya jika datanya sedikit. Kan nggak mungkin di sini kita menulis jumlah anaknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, sampai 100. Ya, nah, pasti sedikit gitu. Kemudian distribusi frekuensi bergolong. Nah, di sini digunakan jika datanya banyak dan kontinu. Nih, teman-teman lihat. Misalnya nilai UAS mata kuliah apa? Misalnya ya, mata kuliah fisika dasar gitu. Untuk kelas teman-teman, ada yang dapat nilai 68, 84, 75, 82, dan seterusnya. Kalau kita mau gunakan distribusi frekuensi tunggal yang satu-satu ditulis gitu, nanti teman-teman bakal menulis em, nilai 1 ada berapa, nilai 2 ada berapa, nilai 3 ada berapa, nilai 5 ada berapa, dan seterusnya sampai nilai 100. Berarti nanti tabelnya dari 1 sampai 100 gitu. Itu akan sangat panjang. Nah, oleh karena itu, kita harus menggunakan distribusi frekuensi bergolong, gitu, di mana data dikelompokkan ke dalam interval kelas. Nah, jadi nanti ada rentangnya, gitu, ya. Nah, tahapan-tahapan untuk membuat tabel distribusi frekuensi bergolong itu langkah pertama adalah menentukan range. Nah, ini lihat ya, di paling atas, range. Nah, kita tentukan dulu range atau jarak pengukuran ya. Nah, caranya itu sangat mudah, yaitu nilai tertinggi dikurang nilai terendah. Misalnya, di kelas teman-teman itu nilai tertingginya 100. Nilai terendahnya misalnya 60. Nah, nilai tertinggi dikurang nilai terendah. Berarti 100 dikurang 60. Artinya, range-nya adalah 40. Nah, dah, kita sudah dapat nilai dari range. Kemudian kita lanjutkan tahap kedua, yaitu menentukan jumlah interval. Ya, yaitu dengan rumus 1 ditambah 3,3 dikali log N, di mana N ini adalah jumlah data. Nah, di sini kan tadi data nilai mahasiswa ya. Nah,
N ini adalah jumlah data mahasiswanya itu udah berapa di kelas teman-teman tadi? Oh, di kelas teman-teman itu ada 20 mahasiswa. Oke, berarti 1 ditambah 3,3 dikali log 20. Berapa hasilnya? Itu ya. Tahap ketiga itu adalah menentukan lebar interval, yaitu range yang sudah kita dapatkan nilainya pertama tadi, kemudian dibagi dengan jumlah interval. Dapatlah lebar interval. Baru nanti dihitung frekuensinya. Gitu ya. Baru nanti yang terakhir bisa ditambahkan distribusi frekuensi dalam persen dan lain-lain. Nah, ini tampilannya seperti ini, distribusi frekuensi bergolong. Nah, teman-teman beda ya. Kalau di sini ada nilai interval, ada jaraknya 45 sampai 51 dan sekian-sekian, itu frekuensinya 1. Nah, seperti itu ya. Nah, dari sini kita bisa lihat, misal, untuk yang frekuensi paling banyak, itu pada rentang nilai 59 sampai 65. Kan? Untuk nilai terendah itu dari nilai 45 sampai 51 dan itu hanya satu orang. Nah, kalau dari sini kan kita mudah ya untuk membaca data hasil UAS tadi gitu. Tapi kalau misalnya datanya tadi seperti ini, wah, ini agak sulit ya teman-teman ya untuk melihatnya. Mau dia dalam bentuknya seperti ini atau mau dalam bentuk memanjang ke bawah itu tetap sama saja itu akan sulit gitu. Jadi distribusi frekuensi bergolong itu memudahkan eh, menginterpretasikan data. Sekali lihat, oh ini, oh ini, oh ini. Tuh. Nah, jadi proses membangun tabel itu yang pertama dari menghitung range, menentukan jumlah dan lebar interval, menyusun tabel, hingga menganalisis data dalam bentuk persen, itu akan lebih mudah, ya. Lebih mudah dibaca dan dianalisis. Baik, di sini ada bahan diskusi yang ketiga ya. Tadi bahan diskusi 1 dan bahan diskusi 2 sudah sebelumnya, itu bisa dituliskan di kolom komentar. Untuk bahan diskusi ketiga nanti saya tuliskan tempat uploadnya di komentar, itu ada link Google Form, teman-teman bisa submit di situ ya. Nah, ini bisa dikerjakan di kertas lembar, kemudian nanti diupload. Baik, sebagai penutup, mari kita rangkum kembali pembelajaran kita hari ini. Jadi, statistik itu bukan sekedar angka. Ia adalah alat untuk memahami dunia melalui data, mulai dari proses mengumpulkan, menganalisis, hingga menginterpretasi informasi. Ya. Kemudian, kita juga telah mengenal 4 skala pengukuran, yaitu nominal, ordinal, interval, dan rasio. Masing-masing punya peran penting dalam menentukan metode analisis yang tepat. Kemudian, yang tak kalah penting, penyajian data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi membantu kita melihat pola, tren, dan makna di balik angka-angka yang ada. Nah, untuk hari ini kita cukup sampai tahu bagaimana membuat tabel distribusi frekuensi. Nanti teman-teman bisa lanjut cari buku statistik pendidikan ya, kemudian dikerjakan bahan diskusi ketiga tadi. Nah, nanti selanjutnya kita bisa mempelajari lebih lanjut, melihat pola, tren, dan makna di balik angka-angka yang sudah teman-teman tampilkan di tabel distribusi tersebut. Nah, semoga materi hari ini tidak hanya menambah pengetahuan, tapi juga menumbuhkan rasa ingin tahu teman-teman mahasiswa dalam memahami data secara lebih mendalam. Teruslah belajar, karena di balik setiap angka ada cerita yang menunggu untuk ditemukan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.